Halo, Assalamualaikum. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di perusahaan kami ini ada beberapa siswa SMK Anur di Ibun Majalaya sedang melakukan PKL. Nah, saat ini tiba waktunya untuk melakukan evaluasi, karena kami biasa melakukan evaluasi bagaimana tentang pengalaman dan ilmu yang mereka serap selama PKL di perusahaan kami ini. Nah, untuk itu pas saat ini adalah waktunya untuk evaluasi, kemudian sharing session bersama adik-adik dari SMK Anur tersebut. Yuk kita melihat bagaimana sharing session kami dengan adik-adik kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk evaluasi PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Haji Deden untuk memberikan paparan tentang PKL kita di sini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik peserta PKL dari SMK Ibun Majalaya ya, yang semoga semuanya dalam keadaan baik, kemudian sehat, kan seperti itu ya. Saya ingin menyapa dulu adik-adik ya. Apa kabar? Nanti jawabnya luar biasa dahsyat ya. Kita coba ya. Adik-adik SMK semuanya apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Adik-adik semuanya apa kabar hari ini? Luar biasa. Dahsyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang kita dapatkan selama 3 minggu terakhir ya. Yang pertama evaluasi pernah di depan, kemudian saat ini ada beberapa yang disampaikan. Tentunya setiap orang mendambakan dan menginginkan keberhasilan. Betul atau betul? Betul, karena untuk itu keberhasilan itu bagaimana caranya? Keberhasilan itu tidak tergantung kepada orang lain. Keberhasilan seseorang itu bergantung di diri kita masing-masing, di diri sendiri kan gitu ya. Tidak bisa kita ingin berhasil tapi mengandalkan orang lain, nggak mungkin. Artinya jika adik-adik semua ingin menjadi orang yang berhasil, maka ditentukan oleh diri kita sendiri. Dari apanya? Dari kerja kerasnya, dari kesungguhannya, kemudian juga dari semangatnya. Nah, apabila suatu saat adik-adik ingin menjadi seorang karyawan yang baik, menjadi seorang pegawai yang baik, maka adik-adik harus selalu senantiasa memegang komitmen terhadap perusahaan di mana adik-adik nanti bekerja. Harus disiplin, harus jujur kan gitu. Dan apabila adik-adik suatu saat ingin menjadi seorang pebisnis, pengusaha, kan ini kan bidang fashion ya. Nah, bisa saja memiliki konveksi, memiliki garment. Nah, itu adik-adik harus memiliki semangat yang tinggi, kemudian juga memiliki komitmen, kemudian juga bisa mengelola diri sendiri dalam artian tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh,
Karena apa? Karena untuk meraih keberhasilan itu tentunya bakal ada yang namanya hambatan, ada yang namanya kendala. Nah, di dalam menghadapi hambatan atau kendala, nah, jika ingin berhasil, jangan dianggap hambatan, jangan dianggap kendala, tapi anggaplah apa yang terjadi itu adalah sebagai suatu tantangan. Berbeda, bisa adik-adik mensikapi sesuatu adalah sebagai hambatan, tentunya kan akan menghambat. Apabila akan dianggap sebagai rintangan, tentu akan menghalangi kan, jadi ya, merintangi. Tapi apabila adik-adik menganggap segala sesuatu yang dihadapi adalah sebagai tantangan, itu menjadi motivasi untuk bisa kita lewati, untuk bisa kita hadapi, selesaikan kan seperti itu. Nah, intinya saya berharap bahwa adik-adik ke depan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, tapi jangan bergantung kepada orang lain. Nah, itu. Kenapa kita harus berhasil? Kenapa kita harus sukses? Nah, ada banyak hal yang menyebabkan mengharuskan seperti itu. Yang pertama, salah satunya adalah diantaranya tanggung jawab adik-adik terhadap diri sendiri. Agar apa? Agar bisa mandiri. Kemudian juga ada tanggung jawab kepada orang tua yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena adik-adik itu disekolahkan dari kecil, di apa namanya, diasuh, dibimbing, dihidupi, kan itu dibiayai oleh orang tua. Jadi adik-adik juga harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, yang suatu saat bisa membalas budi baik orang tua itu sendiri. Dan selanjutnya bahwa uh, seperti kita ketahui bahwa kebetulan adik-adik ini kan orang Islam, orang Muslimnya, itu sebagai seorang Muslim yang baik itu harus bekerja dengan bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu keberhasilan itu yang datangnya tiba-tiba, tapi keberhasilan itu adalah sesuatu yang diraih dengan kerja keras, kerja yang cerdas, kerja yang baik, kerja yang maksimal, seperti itu. Jadi diharapkan adik-adik di sini ada satu kesempatan untuk belajar, mencari ilmu, mencari pengalaman, manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga menjadi bekal di masa depan adik-adik semua. Kemudian juga selama praktek di sini, saya berharap bahwa apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang dilihat itu bisa menjadi apa namanya, motivasi ya. Oh, bekerja itu ternyata seperti itu. Harus tepat waktu, harus disiplin, kan seperti itu. Nah, itu jadi bekal. Ya, banyak sebetulnya yang ingin disampaikan, tapi karena waktu juga terbatas, seperti itu. Saya ingin kita interaksi ya, interaktif ya. Silakan adik-adik bertanya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal di masa depan. Nanti silakan siapa yang mau bertanya, acungkan tangannya saja. Coba yang pertama, siapa, ada yang mau bertanya? Nah, silakan, ini pertanyaan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Derati. Bapak izin bertanya, termotivasi dari hal apakah Bapak bisa membuka usaha yang sedang dijalani hari ini? Sudah? Terima kasih. Siap. Banyak hal yang memotivasi saya untuk bisa menjadi apa namanya, menggeluti usaha ini. Banyak sekali. Kalau kata bahasa Sunda mah yang pertama bakat, bakatku butuh. Bakatku butuh. Karena kenapa? Karena kan saya punya anak, saya punya istri, kan harus dibiayai, harus dikasih makan. Itu bakatku butuh ya yang pertama. Kemudian selanjutnya yang motivasi yang kedua adalah bahwa setiap manusia itu diwajibkan untuk beribadah kan gitunya. Salah satu bentuk ibadah itu adalah mencari nafkah, kan seperti itu. Untuk menafkahi keluarga. Nah, berarti otomatis saya harus bekerja lebih baik, lebih serius, lebih keras, nah, lebih mencari ilmu untuk mengelola ini. Itu motivasinya.
Kemudian juga ada motivasi lain bahwa eh, kenapa kok bidang konveksi yang dijalani seperti itu ya. Nah, kalau dulunya sebetulnya tidak ada yang namanya saya berkeinginan bercita-cita jadi konveksi. Tapi ternyata di dalam hidup ini kan ada yang namanya apa ya? Perjalanan. Nah, perjalanannya panjang. Nah, sempat saya menjadi bekerja di BUMN pernah ya. Kemudian juga menjadi tukang warung, tukang kelontongan, tukang barang bekas saya pernah. Kemudian juga pernah menjadi seorang PNS pernah dan terakhir menjadi seorang yang berwirausaha di bab konveksi. Selanjutnya juga ada motivasi yang lain bahwa apabila kita bekerja di tempat orang lain, ini saya pribadi, berarti saya yang menerima manfaat. Nah, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Artinya di saat saya membuka peluang usaha, menerima merekrut teman-teman yang bisa bekerja, artinya saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu beberapa hal yang memotivasi saya untuk bekerja seperti itu. Cukup. Nah, sama-sama. Seperti itu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Oh, ada lagi, siap. Ini dioper aja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Milda. Bapak ingin bertanya, bagaimana sejarah tentang Tektona Cipta Niaga ini dan Firdila, bagaimana sejarahnya? Terima kasih. Ininya jangan satu nih harusnya. Sedikit bercerita tentang sejarah ya. Kalau tadi yang memotivasi saya bisa berwirausaha ini seperti tadi. Adapun sejarahnya, ini di sini tuh ada yang namanya pertama itu bentuknya CV Firdila. Kenapa namanya Firdila? Karena itu diambil dari nama anak saya yang paling besar, namanya Firdila. Kemudian berkembang menjadi PT Tektona Cipta Niaga. Nah, awalnya dulu saya bekerja sendirian dulu, bekerja sendiri, nyablon sendiri kan gitu ya. Kemudian juga order sendiri. Tapi dengan motivasi seperti tadi, ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ada yang nganggur-nganggur nih siapa? Oh, ada orang nganggur, yuk kita kumpul, kita kerja bareng. Mau nggak belajar? Mau katanya belajar, ya sok belajar. Belajar nyablon, belajar memasarkan. Nah, ada orang yang mau belajar bersama-sama, akhirnya belajar bersama tuh. Nah, mereka ngorder, saya ngerjakan yang lain. Kemudian juga kenapa tahun berapa berdirinya misalnya ya. Nah, merintis banget sendiri itu belajar sendiri ya. Itu saya tidak ada latar belakang konveksi sebetulnya. Tahun 98 dulu itu pernah ngontrak. Rumah ngontrak di sebelah sana, kemudian untuk sablon juga di Balai Endah Nyablon. Nah, tahun 98 itu masih sendirian ya. Nah, kemudian berkembang dengan semangat tentunya. Tahun 2003 itu dibentuk badan hukum yang namanya CV Firdila Zena 2003 ya. Tapi itu juga belum percetakan, belum konveksi, masih di bidang sablon, percetakan, bikin kartu nama, bikin undangan seperti itu ya, bikin kartu anggota itu belum ke konveksi. Nah, semakin berkembang, kemudian juga orderannya juga beragam. Nah, akhirnya ada yang suka memberi orderan sablon baju, sablon kaos. Lalu sudah itu akhirnya dikembangkan kemampuannya karena ingin lebih baik, ingin berkembang lebih maju. Nah, ini dikembangkan tuh menerima orderan kaos, menerima orderan meja. Nah, waktu itu belum
punya mesin, belum punya konveksi seperti ini. Tapi yang namanya dipindahkan ke orang lain pekerjaannya. Di apa? Di Maklun. Maklun. Nah, itu tahun 2007, 2008 seperti itu. Nah, akhirnya kebetulan saat itu saya juga berhenti dari PNS tahun 2010 ya. Nah, mulai serius mengerjakan mendirikan konveksi ini. Nah, jadi seriusnya di bidang konveksi ini adalah tahun 2011 lah. 2011 mulai dikembangkan, buat bangunan, mencari mesin kan itu ya, mesin jahit, mesin bordir kan itu 2011, 2012 dibangun lagi terus berkembang sedikit-sedikit karena saya termasuk orang yang tidak memiliki modal besar tapi memilikinya semangat yang besar. Modal uang bisa dicari, tapi semangat mah nggak bisa dari dalam kita. Nah, ini berkembang terus tahun 2018 dibikin konsep namanya Tektona. Tektona membuat produk, kemudian juga perusahaannya didaftarkan ke notaris, ke Kemenkumham itu 2019. Jadi untuk PT Tektonanya baru sebetulnya, cuman perjalanannya yang panjang seperti itu. Itu ya, cukup. Ya, kasih itu ya, mudah-mudahan kalau kurang jelas, kurang panjang nanti bisa di pertemuan berikutnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sofian Yusuf. Bapak mau bertanya bagaimana cara memasarkan produk-produk di sini? Oke. Bagaimana memasarkan produk-produk di sini ya? Kita dalam pemasaran itu ternyata berkembang terus ya, berkembang terus. Dulu awalnya itu memasarkan itu pernah dilakukan secara door to door. Tahu door to door ya? Dari pintu ke pintu. Kayak lagu Ebit ya. Dari pintu ke pintu kayak gitu. Aku coba tawarkan. Nah, itu dulu karena keterbatasan ilmu, pengetahuan dan pengalaman, itu sistem menawarkannya dulu itu adalah door to door. Jadi dari toko, dari perusahaan, dari sekolah terus ditawarin satu-satu datang membuat contoh, membuat contoh cetakan, membuat contoh sablonan, membuat contoh kaos, datang ke sekolah, Pak Bu mau membuat apa namanya, mau membuat seragam untuk siswa tidak? Nah, ada yang menerima, ada yang tidak. Kemudian datang lagi ke sekolah, cuman ke SMK Ibun belum ya, karena jauh. Nah, menawarkan seperti itu yang pertama ya, door to door. Ditawarkan secara langsung, ketemu nih dengan teteh di mana, tawaran mau membuat enggak, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada cara yang melalui surat menyurat, melalui email ke perusahaan. Cari di internet, ada email perusahaan tuh banyak, masukkan email ya. Kemudian ada yang membuat semacam proposal. Proposal itu pengajuan melalui surat resmi. Kita membuat penawaran, nah itulah, ada penawaran, ada proposal. Jadi kita membuat surat ke perusahaan nih, set diajukan, kami dari perusahaan Firdila atau kami dari perusahaan Tektona Cipta Niaga, dibikin surat. Kami mengerjakan baju, kemeja, kaos, bahan ini. Jika bahan ini harganya segini, di surat itu tertulis. Nanti biasanya dikirimkan. Nah, lama-lama ada respon dari sana, dibalas seperti itu. Nah, itu seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan semakin memperbanyak jalur silaturahmi ya, memperbanyak teman, memperbanyak saudara. Nah, itu adik-adik itu kalau suatu saat ingin berbisnis,
itu harus banyak teman, banyak silaturahmi. Nanti misalnya di SMK Ibu nih, kan biasanya suka ada reuni, ada alumninya. Nah itu harus banyak hadir, banyak silaturahmi, banyak datang. Jangan malas ngapain reuni, hadir aja. Niat silaturahmi itu ibadah juga menjadi lahan mendapatkan datangnya rezeki kan gitu. Tuh. Kemudian juga yang berkembang sekarang, pemasaran itu semakin lama berkembang terus ya. Ada yang namanya jualan online. Nah, itu. Yang sekarang lagi ramai itu jualan online. Melalui apa? Melalui media sosial. Medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada juga TikTok kan gitu ya. Tahu TikTok, suka TikTok kan? Nah, nanti kami juga kan ada tuh, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Pada punya Instagram nggak? Nah, nanti saya kasih tahu Instagramnya ya. Nanti follow tuh, follow. Nanti suka dapat update berita nanti. Kemudian juga ada YouTube. Nanti ini kita buat YouTube-nya nih. YouTube-nya di-share, nanti dibuka, di-like, di-share ke teman-teman bahwa kita praktek di sini nih. Biar teman-teman yang lain tahu. Oh, di sini mah begini prakteknya beda kan. Nanti di-subscribe ya. Gitu. Nanti ini sesudah dibikinkan videonya, nanti dimasukkan ke YouTube, nanti ada teman-teman, adik-adik semua ada di YouTube. Seperti itu. Nanti sesudah jadi disebar ya. Seperti itu. Karena kemarin juga ada dari sekolah tuh menelpon, Pak ini ada siswa dari Ibun juga kebagian praktek di manalah PKL-nya. Ternyata katanya ingin dipindahkan. Nggak tahu tuh. Bukan ingin dipindahkan, mencari tempat yang lebih nyaman, lebih bagus. Ya mudah-mudahan alhamdulillah di sini kita bisa bersama, bisa diskusi kan seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Cukup seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara. Ya adik-adik kalau juga ingin memasarkan sesuatu, nanti sudah tahu produk yang di sini boleh ikut memasarkan di Instagramnya. Ada Instagramnya Tektona, ada Instagram Firdila ya. Jadi cari, ada Sugar Souvenir. Jadi cari di situ, ikut menawarkan ke teman-teman juga boleh. Nanti dari sininya misalnya harganya 50.000. Nah, adik jualnya 50.000, nanti dapat potongan seperti itu. Ya batian. Belajar bisnis ya. Nanti di sesi-sesi kapan kita semua belajar menjual ya, belajar. Jadi ada praktek penjualan online. Nah, nanti mungkin ini kan baru 3 minggu ya. Di bulan kedua lah atau di bulan ketiga semuanya belajar tentang pemasaran bareng nanti ya. Ada online-nya, ada seperti ini membuat video, memotret kan seperti itu. Nanti agar adik-adik selepas dari sini ada pengalaman bisa jualan secara online. Seperti itu. Bonus lah satu lagi, ada yang bertanya silakan. Nanti ke depan kalau tidak ada lagi, nanti kita lakukan lagi evaluasi, sharing, pembelajaran di sesi yang berikutnya. Ini ganti ya, petugasnya nanti ganti. Yang tadi belum jadi harus jadi, ya, kan seperti itu. Tapi bertanya boleh siapa aja. Untuk apa? Untuk biar bisa nanti ke depannya seperti itu. Itu dulu. Silakan kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing. Kecuali ada yang mau ditanyakan lagi. Nggak? Nah, cukup. Nanti kalau saya yang nanya repot jawabnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini ada yang namanya salam Tektona ya. Sudah tahu belum? Salam Tektona itu kan ada tulisannya di kaos-kaos kemarinnya. Strong, solid, elegan. Nanti periode nanti kita bahas apa itu strong, solid, elegan. Tapi sekarang salam Tektona dulu ya. Nanti strong, solid, elegan. Bisa? Nah, coba. Terima kasih semuanya. Salam Tektona. Strong, solid, elegan. Terima kasih. Sekali lagi.
Ini semua ya. Terima kasih semuanya. Salam Tektona. Terima kasih, alhamdulillah. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti ketemu lagi dalam evaluasi yang berikutnya. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup dulu. Sekian evaluasi hari ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tektona, kami semua sahabat Tektona. Kami siap bekerja untuk mencari berkah, ramah, jujur, disiplin dan giat. Ayo kawan-kawan semua. Mari kita siapkan diri untuk tetap semangat saat kita bekerja, walau harus waktu. Ramadan jujur, disiplin dan giat, itulah semboyan kami. Siap dan setia, rukun kerjasama dalam bekerja setiap hari. Ketika di luar hari ini kita konflik bulannya agak jarang. Oke. Ini ada pembawa acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan sehat walafiat. Ya, hilap deui. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan keadaan selamat. Iman gitu. Mengadakan evaluasi tentang PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan sehat walafiat untuk mengadakan evaluasi PKL. Ayo kawan-kawan semua, mari kita siapkan diri untuk tetap semangat saat kita bekerja, walau harus di luar. Ramadan disiplin dan giat, itulah semboyan kami. Siap dan setia,
Jadi, oke lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Itu kan salawat serta salam kita oh sallallahu semoga badanku iya cina aku tidak lupa aku asal belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Saya sekolah di SMK Nur Ibun Majalaya. Saya PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Kebetulan hari ini saya ditetapkan di bordir. Alhamdulillah, selama saya di bordir, saya belajar banyak hal. Di antara itu saya belajar setting, terus saya juga belajar memasangkan pemidangan ke mesin bordir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita langsung lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita alhamdulillah dalam kesempatan ini terima kasih. Iya, pada mau. Dari ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Evola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda, saya sekolah dari SMK Nur Ibun. Saya PKL di Tektona Cipta Niaga. Alhamdulillah kali ini saya ditempatkan di Sugar Souvenir. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu seperti membuat tote bag, membuat masker, membuat
tali tote bag dan bisa mengobras. Masih banyak yang harus saya pelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Nabi Aku ada Itulah semua yang kami siap dan setia untuk bekerja sama dalam bekerja siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad. Semua sahabat Tektonik, kami siap bekerja untuk mencari berkah dan menuju disiplinan dia. Ayo kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derati. Saya dari sekolah SMK Anuribun Majalaya. Saya PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Kebetulan hari ini saya ditempatkan di bagian bordir. Di bagian bordir ini saya mendapatkan ilmu banyak. Di antaranya yaitu cara memasukkan benang ke dalam valet dan cara memasukkan kunci ke dalam kumparan mesin. Selain itu pula masih ada banyak ilmu yang saya pelajari di PT Tektona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Narpilopa dari SMK Anuribun Majalaya. Saya sedang PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Hari ini saya ditempatkan di Suga Souvenir. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu seperti cara membuat tote bag, masker, dompet, tas serut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Tektona, kami siap bekerja untuk mencari berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Yusuf Tauri dari SMK Anur Ibun Majalaya. Saya ditempatkan PKL di PT Tektona Cipta Niaga dan saya ditempatkan di finishing. Di finishing saya dapat menambah ilmu dengan cara membuang benang, melipat baju, dan mempacking, dan lain-lain. Dan banyak lagi ilmu yang saya dapat dipelajari di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sulastri dari sekolah SMK Anuribun Majalaya. Saya di sini sedang PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Hari ini saya ditempatkan di bagian gudang. Di sini saya mempelajari banyak hal-hal yang terkait dengan pergudangan, diantaranya mengenal aplikasi kasir atau Moka untuk
administrasi keluar masuknya barang ready stock untuk pesanan online ataupun offline, dan membuat barcode untuk label harga, menata barang ready stock yang baru turun dari produksi, serta merapikan sesuai dengan jenis barangnya. Selain itu, banyak hal lainnya yang harus saya pelajari di sini dalam waktu 3 bulan ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurnia dari SMK Nur Ibun Majalaya. Saya di sini sedang PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Saya ditempatkan di tukang potong. Saya mendapatkan ilmu bagaimana cara mempersiapkan bahan, mempelajari pola, dan cara memotong. Dan masih banyak ilmu yang saya harus ini pelajari. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bekerja setiap hari. Tektona, 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 tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Supiana dari SMK Ibu Majalaya. Saya sedang PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Hari ini saya lagi di bagian persiapan. Alhamdulillah di bagian persiapan saya mendapatkan ilmu seperti mempersiapkan plating, benang, label, kancing, dan masih banyak ilmu yang akan saya pelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dan niat, itulah semua yang kau siap dan setia, rukun kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari SMK Nur Ibun Majalaya. Saya praktikum di PT Tektona Cipta Niaga. Hari ini saya ditempatkan di finishing. Alhamdulillah di finishing saya dapat ilmu baru seperti membuang benang dengan benar, menyetim dan mengepak, dan ilmu lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sahabat Tektona, kami siap bekerja untuk mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyatna dari SMK An-Nur Ibun Majalaya. Saya di sini sedang PKL di PT Tektona Cipta Niaga. Hari ini saya sedang di bagian sales marketing. Saya di sini belajar banyak ilmu tentang bagaimana caranya patching barang yang sudah siap diberi alamat dan sudah siap diantar. Kemudian saya di sini belajar menginput data yang sudah siap di print. Dan saya juga dibimbing bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik konsumen. Dan saya masih banyak mau belajar di sini, ilmu-ilmu yang saya mau dapat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sahabat Tektona, kami siap bekerja untuk mencari berkah, ramah jujur disiplin dan niat. Ayo kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Abdul Rahman. Saya dari SMK Nur Ibun Majalaya. Saya ditempatkan PKL di PT Tektona Cipta Niaga, dan alhamdulillah saya ditempatkan di mesin bordil. Alhamdulillah saya bisa menjalankan mesin bordil komputer dan juga memasukkan benang yang putus ke dalam jarum, dan juga mengisi palat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Asaukani dari sekolah SMK Nur Ibun Majalaya. Saya di sini sedang berada di perusahaan PT Tektona Cipta Niaga. Saya di sini sedang PKL. Alhamdulillah saya di sini mendapatkan ilmu. Saya bisa menjalankan mesin bordir komputer, dan saya juga bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Dan saya masih ingin bisa mendapat ilmu yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami telah melakukan evaluasi bersama adik-adik kita yang sedang melakukan PKL dari SMK Ibun Majalaya. Alhamdulillah mereka begitu antusias, begitu semangat. Semoga apa yang sudah disampaikan dan dievaluasi barusan menjadi bekal bagi mereka, sehingga mereka di masa depan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Kemudian juga mereka memiliki semangat, memiliki motivasi, memiliki pengetahuan untuk menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Mudah-mudahan juga bahwa kami sebagai tempat di mana mereka belajar meraih ilmu untuk praktek ini bisa memberikan pengalaman yang terbaik untuk mereka, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Tentunya juga semoga adik-adik yang sedang PKL ini terus memiliki semangat, kemudian diberikan kesehatan. Nah, itu yang sudah sampaikan. Salam untuk kita semua. Untuk sahabat semua yang ada di tanah air, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan jika berasa bermanfaat silahkan like, kemudian bagikan kepada sahabat yang lain agar menjadi pengetahuan kepada mereka yang lain. Kemudian juga jangan lupa subscribe channel video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.